Dari Gereja Gakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 5 Mei 2020. Saya akan temani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti pukul 9 pagi. Dan tentu saja di program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Anda juga bisa ikut terlibat dalam perbincangan kami ya, sembari beraktivitas di rumah. Anda bisa bergabung, bertanya, berdiskusi, atau bahkan mungkin mau bersaksi. Pagi hari ini Pendeta Daud Devi dari Gereja Esa Indonesia siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Daud. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Luar biasa. Puji Tuhan. Iya. Sehat? Sehat-sehat. Puji Masih Tuhan. tetap beraktivitas? Masih tetap beraktivitas, tetapi kita patuhi instruksi pemerintah ya? dengan terus menjalankan social distancing. Oke. Jadi semuanya kita jalan walaupun sistemnya dari rumah dan sebagainya, tapi semua puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Oke. Ya. Secara Pak Daud ini kan wartawan, masih wartawan Pak ya? Iya, masih wartawan juga. Gimana Gesindo, Gereja Esa Indonesia masih melakukan ibadah streaming atau bagaimana Pak? Iya, kita online ya. Jadi kita tidak live streaming, tapi kita streaming online. aja. Saya online, saya buat video khotbahnya, kemudian kita membagikan pada jemaat. Jadi itu yang terjadi selama ini. Oke. Gimana rasanya ini? Iya. Bekerja dari rumah. Kita melihat ini sebagai, kalau menurut saya lihat ini sebagai bahasa Tuhan, sebagai apa yang Tuhan izinkan terjadi. Lewat situasi yang seperti ini, sekarang kita nggak bisa mengandalkan dan membanggakan sebuah gedung yang selama ini barangkali jadi kebanggaan ya. Jadi kebanggaan atau kita membanggakan sound system kita membanggakan pokoknya hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi hari ini benar-benar kita menunjukkan hal yang rohani yang memang kita menunjukkan bahwa kami orang beriman di rumah pun ada Tuhan. Begitu. Jadi tidak dibatasi oleh yang namanya gedung, betul. oleh yang namanya sound system ya. Oke. Baik. Pagi hari ini Pak Daud Devi tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan social distancing. Iya. Apa? Betul. Ini utusan pemerintah atau bukan? Bukan. Ya. Jadi saya baca dulu. Bukan disuruh pemerintah kan ngomong tentang social distancing. Enggak ya? Karena melihat situasi yang seperti ini, saya ingin juga mengedukasi dan mensosialisasi bagaimana pemerintah juga sudah menganjurkan kita social distancing. Tapi untuk bicara hari ini tidak ada titipan dari enggak ada titipan dari manapun ya. Saya tergerak untuk membahas ini supaya kita bisa semakin mematuhi peraturan pemerintah yang juga berdampak untuk kita. Kita segera menyelesaikan persoalan ini dengan salah satunya dengan social distancing. Oke, baik. Tadi mau diawali dengan kebenaran firman Tuhan, silakan. Ya, jadi social distancing ini kan sesuatu yang sudah pandemi. Itu artinya sudah corona, ini pandemi ya. Pandemi sudah sampai ke beberapa benua, juga seluruh ratusan negara. Sehingga ini perlu ada penanganan dan perlu ada kebijakan-kebijakan yang segera mengakhiri. Tentu kalau tidak ada kerjasama seluruh rakyat, seluruh umat, seluruh warga Indonesia, maka ini akan susah. Kita perlu untuk bekerja sama ya. Tapi saya baca dulu dalam Lukas 21 ayat yang 11, dia berkata begini, akan ada gempa bumi yang besar dan di mana-mana akan ada kekurangan makanan dan wabah penyakit. Orang-orang akan melihat hal-hal yang menakutkan. Mereka akan melihat tanda-tanda yang luar biasa di langit. Dari bahasa sehari-hari ya, itu dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya. Iya, betul. Jadi artinya ini adalah salah satu tanda zaman. Jadi kalau saya bicara tentang kita bijak dan kita peka terhadap zaman, maka ini sudah ada di ujung dari akhir zaman. Dengan adanya COVID ini, tidak saling menyalahkan siapa, tidak dengan membahasnya dengan menuduh yang lain dan sebagainya, tapi kita melihat bahwa ini adalah nubuatan, salah satu penggenapan dari Alkitab. Saya pikir demikian. Jadi namun apakah kita
terus berdiam diri dan ya sudahlah, dengan ketakutan, dengan dan apa, gitu karena ya. ini sudah dari zaman toh orang pasti mati, ya sudah kita matilah. Nah, kita harus memang juga berjuang untuk bagaimana bisa eksis, bisa tetap eksis untuk pelayanan jalan, semua pekerjaan jalan dan sebagainya. Pak, dengan kebijakan pemerintah awalnya social distancing, sekarang ini malah physical distancing Iya, ya. physical distancing. Kami siaran pun ada jaraknya, kekasih Tuhan. Iya, jadi Tadi juga kita- nggak salaman ya. Nggak salaman juga. Ya, Iya, iya. itu semakin mengerucut ya. Jadi dari social distancing ke physical distancing. Iya. Banyak orang-orang yang ini kita bicara di lingkup gereja ya, orang-orang percaya. Mereka rasa bahwa social distancing, physical distancing itu menghalangi mereka untuk beribadah. Tadi di awal saya tanya Pak Daud kan ibadahnya sekarang online ya. Jadi bagikan khotbah kepada jemaat di rumah. Nah, ini bagi banyak orang menjadi kendala tersendiri, Pak. Bagaimana dengan orang-orang yang merasa bahwa saya dibatasi nih beribadah, saya rasa tidak bebas, saya rasa ini sebuah konspirasi untuk kekristenan jadi mati dan lain sebagainya. Bagaimana dengan hal ini? Ya, saya pikir itu kan sudut pandang dari hal jasmani. Tapi kalau kita lihat Allah itu roh, ya dalam Yohanes 4 ayat 24, barang siapa menyembah Dia, itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya Allah itu roh, satu Allah ada di mana-mana. Dan yang kedua, Allah kalau mau menyembah Dia tidak bergantung pada tempat kok. Gitu. Jadi kalau mungkin gini, karena memang kita selama ini udah nyaman dengan fasilitas. Sudah terbiasa lah gitu ya, nyaman. Ya, justru saya berpikir bahwa ini saatnya Tuhan, kalau di dalam konteks Yohanes 4 ayat 23 dan 24, ayat 23 bilang kini tiba sekarang Allah mencari penyembah-penyembah benar, bahwa penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam konteks bukan di Gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Itu pertama kali Tuhan mengatakan demikian. Tapi saya pikir ini adalah kelanjutannya, tidak dengan firman yang tertulis ulang, tapi ini adalah implikasi yang sudah tertulis bahwa Tuhan sedang membuat bahwa bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem dalam konteks sekarang. Allah Bukan itu di gedung bukan gereja. di gedung gereja. Nah. Selama ini kita mungkin, makanya kalau belajar tentang konsep penyembahan, barangkali selama ini kita sedang menyembah peralatan. Kita sedang mendewakan gedung. Kita sedang mendewakan sound system. Kita sedang mendewakan praise and worship. Yang harus kita fokus menyembah Allah dalam kebenaran adalah benar di dalam konsep, benar di dalam tujuan, benar di dalam motivasi. Kalau kita merasa bahwa social distancing ini menghambat kita, justru Tuhan memakai ini cara Tuhan supaya Tuhan mau mewujudkan atau Tuhan mau buka secara praktika bahwa Tuhan tuh ada di mana-mana. Dan sebagai orang yang taat akan pemerintah, di dalam Roma pasal yang 13 ya, pemerintah berasal dari Tuhan. Dari Tuhan. Tidak ada yang Iya. tidak ada yang kebetulan ya. Iya, tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau social distancing ini presiden sudah mengumumkannya, ya kita turut, kita taat. Toh di rumah ada Tuhan. Di tempat kita bekerja, di mungkin di rumah kita ada kantor kita sendiri, di ruang kita ada Tuhan. Jadi begitu. Bagaimana dengan beberapa institusi Kristen ya, saya bilang yang tetap melakukan ibadah tetapi tetap dengan protokol yang dianjurkan. Jadi ada jarak, kemudian nggak terlalu banyak orangnya, ada kursinya berjarak, tidak salaman dan lain sebagainya. Menurut Bapak bagaimana? It's okay, selama itu masih dilihat dalam bisa masuk dalam kategori yang tidak mengganggu ya. Karena begini, kalau saya gereja saya memang jemaat tidak terlalu banyak, pekerja gereja juga tidak banyak. Kalau buat khotbah saya sendirian, udah ambil keyboard saya main sendiri. Saya pasang kamera sendiri. Multitasking berarti ya? Saya bisa main musik, bisa khotbah, bisa ngapain aja ya? Saya kerjakan sendiri, saya upload, saya kirim. Video sendiri juga? Video sendiri. Karena memang jemaat kan gak seberapa, gak banyak juga.
pelayan Tuhan juga nggak banyak. Lalu kemudian ada gereja yang memang punya pengerja yang banyak, mereka bikin live streaming kan, butuh tuh paling enggak mungkin 20 orang. 20 orang. Kalau 20 orang sudah jemaat saya, Pak. Bu, iya. Kalau mereka masih hanya pengerja, hanya untuk pelayan live streamingnya. Nah, yang itu yang dimaksudkan, tetap mereka menjalani protokol kesehatan, protokol yang sudah dianjurkan pemerintah. Jadi pertama di gereja tuh sebelum masuk kan harus cuci tangan. Ya, itu penting. Terus mereka jangan bersalaman supaya menjaga kita kan nggak pernah, virus nggak bisa dilihat dengan mata soalnya. Jadi kita harus menjaga juga seperti itu. Kalau bisa sebelum ibadah itu kan, sebelum mereka live streaming itu kan disemprot disinfektan supaya steril dulu. Supaya pada waktu jangan sampai kalau nggak disemprot mungkin aja sudah virusnya nempel duluan. Jadi kitanya bersih dari rumah malah kena di gereja. Nah, jadi saya pikir dalam skala yang masih bisa, seperti sekarang perusahaan-perusahaan walaupun yang lebih ketat lagi adalah PSBB. Di Surabaya sedang berlaku ya, pembatasan sosial berskala besar. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang masih tetap jalan dengan beberapa kriteria. Jadi semua yang boleh masuk itu dikurangi, kadang-kadang karyawannya di shift ya. Terus ada surat jalan keterangan bahwa mereka benar-benar adalah karyawan di pabrik ini dan sebagainya. Jadi selama kita ikut protokol yang dianjurkan pemerintah itu enggak masalah. Bicara tentang kebiasaan tadi, kita dulu kan biasa ibadah di gereja dengan suasana yang bikin orang itu rohnya naik gitu, katanya begitu, Pak. Nah, dan rasanya lebih gimana gitu. Ini bicara perasaan ya, rasanya nggak enak, Pak, ibadah sendiri karena itu sebuah kebiasaan yang ratusan tahun mungkin ya. Kita belum pernah mengalami yang seperti ini ya. Seluruh dunia mengalami pandemi seperti ini. Nah, perasaan nggak enak, perasaan nggak serak, perasaan rasanya kurang begitu tuh. Nah, bagaimana menyesuaikan dengan sesuatu yang baru, karena untuk kebiasaan yang ratusan tahun diubah dalam waktu sekian bulan ini kan tidak mudah, Pak. Nah, bagaimana kita jemaat ini menyesuaikan diri di rumah? Nah, ya, pertanyaan ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Saya pikir kalau saya balik bertanya, mau nggak COVID ini segera berakhir atau kita masih terus mau di situasi seperti ini? Itu kembali ditanyakan kepada kekasih Tuhan. Iya, mau nggak kalau COVID ini cepat berakhir atau masih mau dalam keadaan seperti ini? Tentu kita mau seperti pertanyaan. Kok rasa nggak enak ya? Pingin ketemu, pingin menyembah, pingin angkat tangan dan sebagainya. Tapi saya pikir kalau saya itu dari tahun 98 ya, dari tahun 98 dipercayakan untuk mengajar tentang pujian penyembahan, dan saya pikir ini saatnya Tuhan tuh membuktikan bahwa Allah itu tidak seperti konsep yang kita punya. Nah, kalau pertanyaannya kita tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, justru Tuhan izinkan supaya kita belajar. Ini adalah saatnya kita praktek dari ilmu pujian penyembahan. Ya, selama saudara mengatakan saya tidak nyaman, saya pikir supaya kita nyaman dikasih waktu lebih lama karena pertanyaan tadi, karena kita sudah terbiasa bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan mungkin ibadah terus di gereja, ibadah seperti itu. Maka supaya kita terbiasa dengan ibadah di rumah, saya pikir apakah harus diberikan Tuhan lebih lama lagi? Tentu nggak mau kan? Kita juga nggak setuju. Jadi saya pikir ayo mari kita pahami maksud Tuhan di balik semua ini. Ngomong-ngomong masih ngajar juga, Pak? Secara online? Iya, untuk ngajar online ya? Ngajar online. Beliau dosen juga jadi, di mata kuliahnya pujian penyembahan dan beberapa sistematik teologi, kristologi dan sebagainya. Jadi ini tidak menuruti perasaan, Pak ya? Iya. Kalau dibilang
perasaan yang nggak enak, nggak biasa memang Iya, ya. Tapi kondisi tidak memungkinkan begitu ya. Jadi saya bilang bahwa selama ini kita sebenarnya kadang-kadang bukan menyembah Tuhan, tapi kita menyembah perasaan kita. Selama kita merasa bahwa ini enak, kita kadang-kadang kita bilang, oh ini hadirat Tuhan, padahal perasaan kita saja. Ya, ya. Nah, hadirat Tuhan itu seperti apa? Membedakannya bagaimana? Membedakan, kita harus paham dulu pertama. Jadi kita bisa bedakan bahwa di dalam musik itu ada psikologi. Oke. Ya, kalau di gereja tentu kita banyak dipengaruhi dengan psikologi musik. Bayangkan kalau drum sudah main, misalkan kita bilang WL bilang berikan sorak-sorai bagi Tuhan, disertai dengan iringan musik drum yang keras, itu rasanya seperti merinding gitu. Nah, itu psikologis. Itu psikologi. Oke. Kalau justru sekarang ini Tuhan mau membuktikan tanpa drum, apakah kita masih merasakan bahwa masih Tuhan merinding ada? nggak gitu ya? Masih merinding nggak? Merinding dalam konteks bahwa tidak Tuhan selalu harus jamaah. merinding loh ya. Iya. Oke, Nah, itu. hati-hati ya, hati-hati juga. Jadi yang selama ini kita agung-agungkan, perasaan merinding katanya yang pengen nangis karena tuh psikologis juga ya di musik itu ya. Iya, psikologi musik. Jadi ada psikologi dalam musik, ada ya kuasa. Jadi ada kekuatan. Jadi begitu. Nah, kita selama ini mungkin selalu dinina bobo atau selalu dimanjain dengan keadaan yang nyaman, dengan musik yang musik yang lengkap. Iya, lengkap. Sehingga banyak orang di gereja justru bukan jadi penyembah, tapi jadi penilai. Nah, ini dia. Jadi kadang-kadang jadi nanti semacam nonton konser gitu ya. ya. Nonton konser. Nanti kalau biasanya meriah, kok hari ini kayaknya ibadah nggak ngangkat ya. Yang suruh lu ngangkat gereja juga siapa gitu. Ini benar-benar diobrak-abrik cara kita menyembah hari ini ya. Di rumah tidak ada musik, apakah kita masih bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Oke, ini ujian bagi Anda dan saya. Apakah benar-benar kita ini penyembah yang benar? Jadi saya kembali, kalau bilang apakah ini supaya lebih cepat selesai pandemik, saya pikir begini, ayo cepat pahami maksud Tuhan. Kenapa ibadah di rumah? Jangan menuntut dulu, jangan menuntut kok gak seperti biasanya. Pahami. Kalau kita sudah paham, cepat deh pasti selesai. Oh, anak-anakku sudah pintar ini. Ayo nak kembali lagi. Tapi kalau kembali lagi ke gereja, jangan lagi kembali dalam sistem yang dulu, lihat musiknya. Sudah diajari Tuhan kok ibadah. Sudah dirombak habis tadi ya. Konsep-konsepnya selama ini. Oke, Pak, bicara bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, itu banyak orang yang bilang bosan Pak, tapi Pak, masa saya kerja di rumah, belajar di rumah, nyembah di rumah, nggak kemana-mana, membosankan. Dan itu kadang-kadang rasa bosan itu mendrive kita untuk juga ilfil gitu loh Pak. Udah sudah tiduran aja, sudah nggak mau lagi doa dan lain sebagainya. Bagaimana dengan ini? Ya, Tuhan beri kita dalam diri manusia pada waktu ini saya ambil dari manusia pertama ya. Adam dihembuskan nafas oleh Tuhan, maka bukan sekedar hidup, tapi ada unsur di sana, ada kognitifnya. Jadi di dalam nafas yang Tuhan kasih itu kecerdasan juga ikut di sana. Lalu kognitif, afektif, psikomotorik dan spiritualitas. Jadi kecerdasan dan juga moralnya dan juga psikomotoriknya dan juga rohani atau keimanannya. Nah, itu bisa kita lihat aplikasinya di mana. Nah, kadang-kadang selama ini kan jadi gini, ketika social distancing karena COVID, pandemi COVID sekarang, banyak orang yang memang dituntut Tuhan supaya berkreatif di rumah. Ternyata banyak muncul ide-ide baru. Nah, saya hamba Tuhan, walaupun memang di sekuler saya bergerak juga di media ya. Jadi memang ini pelayanan media juga. Tapi saya dengan beberapa teman itu hamba Tuhan, kita bikin masker, kita bikin face shield, dan itu pelindung wajah pelindung wajah kita jual dengan murah, yang penting kembali modal, ada untung sedikit supaya muter lagi. Nah, tapi dulu nggak pernah kepikir kan bikin itu?
Saya jadi apa terheran, maksudnya tuh kaget, ternyata kita bisa gitu. Ya, Kalau kadang-kadang keadaan tetap nyaman, tidak pernah keluar kemampuan-kemampuan kita yang terpendam. Cuman masalahnya tadi orang menyerah dengan keadaan. Nah, itu jadi dia. iya, ayo, mari jangan menyerah dengan keadaan. Kita semua punya kemampuan kok. Kita semua orang dikasih kognitif, kecerdasan. Semua dikasih afektif, semua dikasih psikomotorik. Nah, psikomotorik mendorong kognitif kita untuk melakukan segala sesuatu kreasi, dan itu ternyata bisa. Iya, begitu. Bicara tentang seperti santan, Mbak ya. Semakin diperas dia semakin keluar sarinya. Iya, betul. Keluar sarinya. Oke. Baik, kekasih Tuhan. Bicara tentang ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Kita akan soroti ibadah di rumah ya. Tadi Pak David juga katakan nanti setelah COVID ini semua berakhir, kita akan kembali beribadah bersama-sama secara korporat begitu ya. Nah, pertanyaan besarnya untuk Anda yang mungkin sudah nyaman beribadah di rumah, bagaimana setelah pandemi ini berakhir? Jangan-jangan Anda, ya udahlah Pak, saya di rumah aja lebih nyaman kayaknya di rumah. Nah, untuk menghindari sisi yang ini bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana kita membangun iman kita agar tidak akhirnya ya udah saya nggak usah beribadah ke gereja sampai nanti begitu ya. Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi, dan tentu saja Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan, dan kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.